Selamat datang di penjelasan teknis pelatihan calon analis kebijakan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural, Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara. Dalam video ini, kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus diperhatikan selama pelatihan ini berlangsung. Hal pertama yang harus diketahui dalam pelatihan ini adalah tujuan dan sasaran diselenggarakannya pelatihan ini. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan calon analis kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagai analis kebijakan yang profesional. Sementara sasarannya adalah: yang pertama adalah terpenuhinya 3 kompetensi sebagai analis kebijakan, yaitu kompetensi inti, dasar, dan keahlian. Dan yang kedua adalah terpenuhinya persyaratan untuk memangku jabatan fungsional analis kebijakan ahli pertama. Tujuan dan sasaran pelatihan ini sangat penting, karena diharapkan analis kebijakan yang dihasilkan dari pelatihan ini memiliki kompetensi yang tinggi dan sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Hal berikutnya yang harus diketahui adalah mengenai mata pelatihan yang ada di pelatihan ini. Jumlah mata pelatihan yang harus diselesaikan oleh peserta berjumlah 10 mata pelatihan dengan total jam pembelajaran sebanyak 168 JP. Peserta diwajibkan mengikuti dan menyelesaikan seluruh mata pelatihan sebagai syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi. Ke-10 mata pelatihan ini telah didesain agar para peserta dapat memperdalam dan mempertajam kemampuan analitis dan politisnya. Karena sebagai seorang analis kebijakan wajib memiliki 2 kompetensi tersebut, yaitu kompetensi analitis dan kompetensi politis. Desain pembelajaran pelatihan calon analis kebijakan menggunakan bentuk non-klasikal dan jalur distance learning. Tahapan pertama adalah pembukaan. Tahap ini merupakan kegiatan seremonial pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat yang mewakili dan dilanjutkan dengan ceramah. Tahapan kedua adalah pembelajaran mandiri. Pada tahap ini, peserta akan diberikan tugas untuk membuat summary dari modul yang disediakan dan harus mengupload tugas tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tahapan ketiga adalah pembelajaran distance learning. Pada tahapan ini, peserta akan belajar dengan fasilitator yang mengampu masing-masing mata pelatihan, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Untuk sesi sinkronus, media yang digunakan adalah aplikasi Zoom Meeting dan website e-learning ASN unggul. Tahapan terakhir adalah uji kompetensi. Ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan. Tiap peserta akan diuji secara individu di depan 2 orang penguji. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena merupakan tahap penentuan kelulusan apakah peserta tersebut layak menjadi seorang analis kebijakan atau tidak. Pusbangkom TSK ASN menggunakan Learning Management System atau LMS untuk mendukung setiap pelatihan yang diselenggarakan. LMS yang digunakan pada pelatihan ini adalah ASN Unggul yang dapat diakses melalui link asn-unggul.lan.go.id. Demikianlah ringkasan penjelasan teknis pelatihan calon analis kebijakan. Siapkah Anda menjadi analis kebijakan selanjutnya? Terima kasih.